Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait yang lagi ramai teman semuanya ya di media sosial, yaitu perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dan juga Aura Cinta ya. Dan ya perdebatan terkait apa ya? Informasi kalau nggak salah saya dengar itu Kang Deddy Mulyadi ini akan mentiadakan ya acara lepas pisah atau perpisahan ya. Nah, jadi ini menolak teman ya akan hal tersebut di Aura Cinta ini. Ya, disitulah terjadi perdebatan. Nah, seperti apa perdebatannya? Cuma di sini saya akan sajikan. Teman-teman semuanya pasti udah lihat ya di akun YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi pastinya ya. Di sini akan sajikan respon atau komentar dari para netizen terkait ini teman semuanya ya. Oke. Jadi untuk teman jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke. Tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Netizen bongkar sosok Aura Cinta, siswi yang debat dengan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata bintang iklan pinjol. Lucu? Enggak. Tapi menarik. Menariknya adalah di postingan Lambe Turah ini ada netizen yang notabene seorang pejabat, seorang ASN dari kota Semarang. Siapa dia? Bapak Ade Bekti, seorang TikToker juga. Ini dia. Oh alah, sutradaranya siapa nih? Ini Pak Ade Bekti ini komentarnya itu ambigu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Atau maksudnya perdebatan Aura Cinta dengan Kang Deddy Mulyadi itu settingan ya? Iya, disutradarai ya. Waduh. Atau pas waktu Aura Cinta ini protes tentang penggusuran itu ada sutradaranya maksudnya? Atau yang mana Pak Ade Bekti? Jelaskan dong. Aduh. Tapi saya kok lebih mikir kalau postingan ini lebih ke perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta ini itu disutradarai, disettingi. Iya nggak Pak Ade Bekti? Gimana? Ternyata netizen itu tidak hanya berasal dari kalangan biasa, kalangan pejabat juga bisa jadi mulut netizen. Kalau saya mendukung Bapak Ade Bekti ya. Top chair, mantep. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin? saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, kalau harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Tidak miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin bangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Warga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal, diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung, kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah, dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah, dimana seperti yang kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya,
Perempuan yang ada di video tersebut itu hebat, dia public speakingnya bagus, berani, cuman kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak, yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan bebe ya, amin. Warga, siapa yang udah nonton video dari channelnya Kadem yang terbaru, yang sama-sama kayak gua nih, gemes, greget, kesel. Gua kalau ada di situ pengen gua ketapel tuh mulut bocah tuh. Kita satu server. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda ya, dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya, katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Neng, dengerin ya, Neng aur-auran. Kata Bapak Aing kan ibaratnya kalau mau ngadakan perpisahan silahkan. Cuman ya udah perpisahannya ya seadanya aja gitu loh, bersama teman-teman kalian, kumpulin OSISnya, semua yang ekstrakurikuler tuh pada bikin kesenian, bikin apalah, jadi nggak usah ada melibatkan sekolah untuk iuran-iuran ini itu, maksudnya begitu. Nih kayak zaman gue dulu nih, anak tahun 90-an nih, gue di kampung gue, zaman dulu mah nih, gue lagi SMA, perpisahan cuma hanya ada pentas seni. Dari mulai adik kelas nyampe kita sendiri juga yang perpisahannya menampilkan kreativitas seni-seninya, entah itu bermain musik, bermain band, jadi nggak ngundang-ngundang band yang mahal-mahal. Terus ngadain ada seni tari, ya yang narinya juga kita-kitanya juga, teater lah, kabaret kalau lagi zaman gua dulu mah, kalau zaman sekarang mah teater kayak begitu. Jadi ya hiburan-hiburan kita aja sebagai siswa yang menampilkan, dan itu no budget loh, cuma di lapangan aja. Menghias wilayah buat perpisahan aja dari kita aja, dari uang kas kelas aja tuh, pada patungan tiap kelas tuh dimanfaatin buat ngerias-rias ya lapangan lah gitu kan. Begitu. Bukan yang harus wisuda menggunakan kebaya dengan biaya-biaya yang mahal, dengan apa namanya, undang-undang ban-ban kelas atas. Nah, ada lagi yang bikin gua kesel tuh apa? Giran ditanya soal pemberian sumbangan dari Bapak Aing, dari BJB ibaratnya ya, melalui pelantarannya Bapak Aing tuh. Ditanya mau nerima tidak? Dengan ininya dia diem. Udah gitu ngomong, kalau untuk orang tua saya sih ya saya nerima, cuman kalau untuk saya enggak. Wah, lu sombong banget bocil. Lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Udah gitu ternyata pendatang, bukan warga Jawa Barat asli. Ya walaupun gua di Bekasi juga pendatang, cuman gua tetap, walaupun gua pendatang di Bekasi, tapi tetap kampung halaman gua, tanah kelahiran gua masih Jawa Barat, daerah Sukabumi. Dan sekarang gua menetap di Bekasi. Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang Neng yang kagak bersalaman sama Bapak Aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Ya Tuhan, mamanya si Neng aur-auran ini diajarin adab, etika, attitude nggak tuh anaknya? Anaknya salah aja dibela-bela kok, didukung.
Sumpah kasihan gua sama lu, Neng. Beneran. Kirain gua tuh lu tuh tadinya mau udah kelar gitu ya. Selesai lah gitu kan dijelasin sama KDM gitu kan sama Bapak Aing. No hujat-hujat lagi. Ternyata tidak. Malah Anda memancing hujatan yang lebih wadidaw, lebih pedas lagi. 5 karat 10 karat tuh pedasnya. Ditambah sekarang sama emaknya juga pasti dihujat. Aduh ya Allah ya Robi. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu. Jelas detail biar kamu tuh paham. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov. Gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya, salut mani bocah public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah kepanjangan nih gua sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau ngupload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya. Ini terkait respon atau komentar dari beberapa para netizen ya terkait perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dan juga apa namanya Aura Cinta teman ya. Ya terkait itu penggusuran rumahnya tak sesuai dengan tanah milik dan juga tak setuju kalau diiakan wisuda atau perpisahan lepas pisah, intinya begitu. Udah geram semua ya sebenarnya teman semuanya. Itu kan ya udahlah, nggak mau komen lagi, saya udah dikomentari sama netizen ya, mewakili. Untuk teman semuanya gimana? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.